kita semua selalu mendapatkan rahmat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pembahasan pada hari ini yaitu mengenai meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas tentang materi ini, kita kembalikan ke pelajaran kemarin. Apa itu pelajaran kemarin tentang apa? Yaitu pelajaran kemarin apa? Ada yang tahu? Pelajaran kemarin itu ialah tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Yang pertama ialah rendah hati. Yang pertama rendah hati disebut juga dengan tawadu, pengertian. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Yang ketiga, hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Yang keempat, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Yang kelima, itu adalah hukum mat, dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat asli. Dan mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i atau mat turunan. Yang keenam, yang termasuk mat far'i diantaranya adalah mat wajib muntasil, mat jaiz munfasil, mat arid, dan mat iwad. Itu adalah tentang pembahasan yang kemarin. Untuk pembahasan hari ini yaitu tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Masing-masing kelompok saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Pengertian iman kepada Rasul. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut sebagai firman-Nya. Sebagaimana firman-Nya. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad
di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah dan hikmah. Sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Al-Imran. Tugas para rasul. Para rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ialah memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci tugas para rasul sebagai berikut: A. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang B. Sebagai pembawa kabar gembira para hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang C. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang D. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Yang ketiga, sifat-sifat para rasul. Kalian pasti sudah tahu bahwa rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, juga ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajib yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat mustahil yaitu kazib, artinya dusta, khianat, artinya tidak dapat dipercaya, kitman, artinya menyembunyikan, baladah, artinya bodoh. Sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para rasul adalah Aradul Basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih dan lain sebagainya. Kisah dakwah 25 rasul. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang kesembilan dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasid yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk melebar dakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur dan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Kampung halaman mereka tampak indah dengan tanaman bunga yang asli. Mereka hidup makmur, sejahtera dan bahagia. Dalam waktu yang singkat, kaum Ad berkembang baik dan menjadi suku yang besar.
Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud. Dikisahkan bahwa Raja Namrud merupakan raja yang sangat cerdas, namun kecerdasannya itu membuat dia sombong dan mendustakan Allah. Dia memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Tasmud. Kaum Tasmud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Saleh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bertujuan untuk mewujudkan kebesaran Allah kepada kaum Samud. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Mereka memiliki kebiasaan hubungan seksual dengan sesama jenis laki-laki, menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Mereka senang melakukan kejahatan, perampokan serta pembunuhan. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam seorang yang sangat sabar, penyantun serta berhati lembut. Beliau selalu menepati janji. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di desa Nabrun. Beliau mempunyai putera Al-Asih dan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan sifat ramah dan pandai hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam putra dari Nabi Ishak. Dengan demikian beliau sekaligus menjadi cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran nama beliau sering disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang, ternak maupun tanah pertanian yang luas yang membentang di daerah Hauran. Allah memberikan ujian cobaan dan lenyapnya seluruh harta. Ia juga ditimpa penyakit kulit yang luar biasa hingga dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang. Penampungan sampah Bani Israel. Sekujur tubuh banyak dihinggapi berbagai macam serangga. Nabi Ayub alaihissalam menjaganya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan beliau menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, Nabi Syuaib bergelar Qotibul Anbiya, yang artinya ahli pidato. Nabi ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian dan kedalaman kata-katanya. Dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya, beliau diutus untuk menuntun
penduduk Madian kala itu. Penduduk Madian menyembah Aikar, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka juga mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela.